Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah sehingga kita bisa berkumpul di sore hari ini. Dan saya kebetulan lagi di Sorong dan ini sudah takdirnya Allah. Karena nggak ada rencana, ternyata pas di Sorong pas ada pengajian. Salam dan sholawat tersampaikan kepada Rasulullah yang telah menghantarkan kita bisa menjadi beragama Islam, karena hanya Islamlah yang membuat kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Saya mungkin sebagian, saya rasa semuanya sudah kenal ya. Ada belum? Hah? Ada belum? Ini Kalau istrinya Mas Bayi pasti kenal. Gimana kabarnya Mas Bayi? Semoga berikan diri kesembuhan dan kita berharap berdoa semoga dengan penyakit yang diterima menjadi penggugur dosa-dosa di dunia. Yang perlu kita pahami sebenarnya bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari, baik itu bekerja, bawa trek lah, jualan, apapun itu adalah bagian dari ibadah. Jadi Pak Nur sering bilang sama saya kan, kasihan udah kerja dari pagi sampai sore terus nggak bernilai ibadah, itu kan ruginya dua kali. Karena yang saya pahami, bekerja itu kewajiban, rezeki itu Allah punya urusan. Kehadiran saya juga di sini Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin kalian. Bukan berarti saya lebih hebat, bukan berarti saya lebih tahu. Pasti banyak hal-hal yang kalian lebih tahu yang saya tidak tahu. Begitu juga sebaliknya. Dan saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini jangan terhenti, ditingkatkan terus kualitasnya dengan waktunya, mungkin karena satu dan hal kalian yang paling tahu kapan waktu yang paling pas. Karena nanti kita akan sangat sia-sia kalau perusahaannya besar, orang-orangnya kerdil. Jadi harus melihat perusahaan itu kecil malah. Karena ternyata jangankan 2 rakaat sebelum subuh, menyolatkan jenazah saja itu sudah nggak ada apa-apanya dengan apa yang kita miliki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak, dengan yang tidak punya ilmu apa-apa tentang agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini tadi sesuai dengan rencana pembawa acara Pak Nadia tadi begitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, Mas Bendi, Pak Naryo, Pak Sufyan, semuanya yang hadir, Mas Syukur, ibu-ibu ya yang hadir semuanya ya, yang semoga dirahmati oleh Allah, yang saya cintai ya, yang saya banggakan, saya hormati ya. Alhamdulillah ya, kita sangat bersyukur pada sore hari ini Allah beri
karunia nikmat ya, untuk bisa sama-sama hadir di majelis atau di tempat berkumpulnya kita ini, majelis yang mulia. Ini kemuliaan majelis bukan karena tempatnya ya, juga bukan karena orang-orangnya yang hadir ya, tapi karena di dalam majelis itu, di dalam tempat itu dilakukan aktivitas yang menyebabkan orang menjadi mulia. Yaitu salah satunya, pertama ya, kita datang dengan niat bahwa kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik, ibadah kita menjadi lebih baik, kerja kita menjadi lebih berkualitas ya, lebih bernilai ya. Terus yang berikut lagi, supaya ke depan di dalam menjalani hidup kesalahan kita semakin berkurang ya. Kebaikan dan kebenaran semakin bertambah banyak, supaya kita semakin sayang ya, terhadap keluarga, terhadap sesama gitu. Jadi kehadiran kita di sini memang semuanya berisi keinginan, kemauan yang semuanya akan menjadikan orang itu mulia. Itulah yang majelis ini menjadi majelis yang mulia, majelis yang baik ya. Yang berikutnya kita lanjutkan dengan berusaha untuk memahami firman Allah sama-sama ya, sehingga kita menjadi semakin ingat kepada Allah ya, menjadi semakin ingat kepada Allah. Yang biasa dikenal majelis yang sangat diutamakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dan disukai Allah, itu yang disebut dengan majelis dzikir atau biasa disebut majelis Al-Qur'an. Tempat berkumpulnya orang yang di situ orang yang hadir ya, itu semakin bersyukur kepada Allah, semakin ingat akan berbagai nikmat dan karunia-Nya, dan semakin sungguh-sungguh bagaimana menggunakan nikmat itu, supaya penggunaan nikmat ini menjadikan Allah semakin cinta, semakin suka, atau biasa disebut ridho terhadap orang-orang yang berkumpul itu gitu ya. Maka kalau yang di dalam hadis itu disebut ya, di dalam majelis Al-Qur'an itu atau majelis dzikir ini Allah membangga-banggakan orang yang ada di dalam itu, dan para malaikat menaunginya gitu ya, dan mendoakan supaya orang-orang yang ada di dalam majelis itu dirahmati dan diampuni oleh Allah. Makanya biasanya kalau dia datangnya dengan ikhlas, dengan kesungguhan ya, Allah akan menurunkan ketenangan, ketentraman, yang berikutnya lagi kekuatan ya, atau energi yang menyebabkan dia kalau Mas Pendi bilang tadi apa ya, memandang masalah itu bukan besar, tapi masalah itu menjadi kecil karena kita yang dibesarkan oleh Allah gitu. Jadi kan kalau mengangkat barang ya, mengangkat barang itu terasa berat itu, ini misalnya ya, ini terasa berat itu karena kekuatan kita yang kurang, kan begitu. Jadi kalau kita mengangkat kok terasa berat karena kekuatan kita yang kurang. Tapi kalau kekuatan kita besar ya, maka barang yang dianggap berat itu bisa menjadi dianggap tidak berat. Nah, yang membuat orang menjadi kuat itu kalau orang itu dekat kepada yang maha kuat gitu. Nah, yang menyebabkan orang itu menjadi tambah ngerti, tambah pinter, itu karena dia dekat kepada yang maha tahu. Yang menyebabkan orang itu menjadi semakin kaya karena dekat dengan yang maha kaya gitu. Nah, jadi dia menjadi semakin dekat dengan yang maha kaya gitu. Karena kekayaan itu tidak dihitung dengan banyaknya harta yang ada di sekitarnya, tapi bagaimana dia betul-betul bisa menguasai bahwa yang ada di sekitarnya itu dia bisa ya menggunakan untuk apa? Untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah. Nah ini yang kenapa kita berada di majelis yang disebut dengan majelis yang mulia tadi. Ini dulu murid saya juga, saya murid STM. Ya, anaknya Pak Nal. Ya, jadi itu ya, makanya kenapa ya metode atau tata cara
pertemuan kita ini, tata cara pertemuan kita ini kita kemas walaupun tidak lama, tapi supaya semua dapat. Jadi ada baca Al-Qur'annya, ada penjelasannya, ada tekad untuk lebih mengamalkan, dan mungkin ada solusi-solusi masalah yang kita hadapi, walaupun tidak akan bisa selesai solusi penyelesaiannya semuanya, tapi paling tidak sudah ada tata cara bagaimana secara umum menyelesaikan masalah yang kita hadapi, ya. Iya, yang lalu kita sudah membahas tentang surat apa? Al-Fatihah, ya, surat pembuka, umul kitab, induknya kitab, ya. Secara umum yang lalu, ya, jadi intinya bahwa Allah itu ingin supaya hamba-hambanya ini di dalam menjalani hidup ini sukses dunia dan akhirat, ya. Selamat dan mampu mengatasi setiap persoalan yang dihadapi dan mampu menyelesaikan dengan baik dan benar, gitu. Maka salah satunya di situ diajari, ya, setelah dia kalau ingin kuat dan ingin mampu, itu kan di dalam Al-Fatihah itu kan disebut, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak akan menjadi orang yang kuat dan kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah, ya, dengan baik dan benar. Itu banyaklah contohnya. Mereka mungkin merasa bisa menyelesaikan masalah. Oh, ini masalah selesai menurut dia. Tapi justru kelihatannya selesai malah mengundang masalah baru yang lebih besar. Karena apa? Dalam penyelesaiannya bukan dalam rangka ibadah kepada Allah, ya. Terus yang berikut lagi, ya, ada mereka yang merasa kuat, merasa hebat, gitu, ya. Merasa kuat, merasa hebat, gitu, ya. Ternyata dia juga tidak ada apa-apanya, ya. Karena kekuatan dan kehebatan itu datangnya dari Allah, ya. Nah, mereka-mereka yang kuat itu adalah mereka-mereka yang mampu mengangkat menyelesaikan masalah, ya, menjalani hidup, masalahnya sendiri, masalah orang lain dengan baik, dengan benar, ya, semata-mata semua pertolongan Allah, berharap kepada Allah, gitu. Nah, supaya bisa seperti itu, ya, setelah itu kita dianjurkan, diperintahkan supaya mohon petunjuk kepada Allah. Gimana caranya, gitu. Artinya setiap saat kita ini sadar bahwa kita ini nggak akan tahu kalau tidak diberi tahu oleh Allah. Kita tidak bisa melihat kalau tidak diberi kemampuan melihat oleh Allah. Kita tidak bisa bicara kalau ini teman-teman ini semua. Ini tadi malam kan pada tidur, ya. Siapa yang menyebabkan kita bangun? Kan kita nggak tahu kita dibangunkan. Itu sebenarnya Allah yang membuatnya. Banyak orang yang bisa tidur tapi nggak bisa bangun. Matanya terbuka tapi nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan. Tapi Allah masih ngasih kekuatan kepada kita semua. Kan nggak ada yang merasa cari di mana kok bisa bangun, bisa apa. Itu semua bukan tiba-tiba, itu karena Allah yang memberikan kepada kita sehingga kita bisa bangun, kita bisa jalan, kita bisa sampai di sini, ya, dan seterusnya. Nah, kita disuruh, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, ini saya ulang sedikit, ya. Kita suruh supaya minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya. Tadi lagi, jangan merasa sok pinter, ya. Ini ada orang yang merasa paling pinter di dunia, misalnya kalau ditanya besok akan terjadi apa terhadap dirimu, pada nggak ngerti. Walaupun dia mungkin merasa paling apa? Pinter. Atau mungkin ada yang tahu. Mas Syukur besok akan terjadi apa terhadap Mas Syukur, ada tahu? Nggak tahu, ya. Nggak tahu, ya. Mas Raymond, nanti malam akan terjadi apa terhadap Mas Raymond? Ya, mungkin dia bilang tidur, ternyata nggak bisa tidur. Mau bisa saja, ya, bilang nanti malam mau makan, ternyata makanannya nggak ada, gitu. Atau mungkin yang dipakai makan yang rusak karena apa, jatuh ke apa, jadi bisa makan, gitu, bisa, ya. Kita nggak tahu, gitu. Jadi orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang, nggak tahu sama sekali, ya, nggak tahu, ya, apa yang, ya, itu nggak tahu, gitu. Nah, makanya karena orang itu tidak tahu yang akan terjadi, apalagi nanti di akhirat lebih tidak tahu lagi, apalagi yang akan terjadi setelah kita meninggalkan apa? Dunia ini. Nah, itulah makanya kita disuruh mohon petunjuk kepada Allah, ya. Terus
terus minta ihdinas siratal mustaqim, supaya jalan yang saya tempuh, jalan yang saya lalui ini bukan jalan yang salah gitu ya. Jalannya. Terus lewatnya mana gitu, yaitu jalannya orang-orang yang mereka diberi nikmat oleh Allah, atau dengan kata lain kita mau lewat jalannya orang-orang yang sukses. Yang sukses menjalani hidup ini siapa mereka? Kekasih-kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka itu? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, ya, orang-orang solihah, ya, mereka. Ya, makanya kita ikuti mereka, dan kita jangan sampai kita justru lewat di jalannya orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan jalannya orang yang sesat. Ini terus kita minta. Makanya dianjurkan untuk terus minta, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, gitu. Nah, berikutnya Allah memberikan penjelasan yang agak detail di dalam surat Al-Baqarah dan seterusnya nanti. Jadi jalannya orang-orang yang tersesat kayak apa? Jalannya orang-orang yang penuh dengan kenikmatan, yang diberi nikmat oleh Allah kayak apa? Nah, itu dijelaskan. Gitu. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Nanti urean-ureannya, detail-detailnya ada di berikutnya. Nah, ini kita masuk di surat apa? Al-Baqarah, ya. Kalau Al-Baqarah itu artinya tahu ya, Al-Baqarah sapi betina, ya. Al-Baqarah sapi betina. Ini karena kisah tentang proses dari waktu itu Bani Israel, ya. Kalangan Bani Israel itu ada konspirasi, ya. Konspirasi pembunuhan, ya. Yang mana pembunuhan itu, ya, ketika ada pembunuhan, ya, jadi yang dibunuh ini ahli waris yang kaya, gitu. Jadi dia dibunuh, gitu ya. Dan akhirnya konspirasi ini orang sampai tidak dapat dilacak siapa sebenarnya yang membunuh. Bahkan yang membunuh ini bisa menghilangkan jejak, sehingga nggak bisa ini siapa, dari sisi bukti, dari sisi apa, seolah-olah bukan dia. Nah, akhirnya orang-orang Bani Israel kesulitan untuk menentukan siapa yang membunuh orang ini. Itu dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah ini, ya. Nah, makanya diambil nama dari situ. Akhirnya setelah itu dia datang ke Nabi Musa, minta bagaimana ini untuk mengadili dan menemukan ini, gitu. Nah, maka turun wahyu, ya. Jadi caranya, tapi cara ini nggak bisa diikuti, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada uang hilang, terus nanti datang ke Ustadz, habis Ustadz bilang sudah kau potong ayam, nanti pahanya ayam dipukulkan, ya nggak bisa. Ini, ya. Jadi ini akhirnya Nabi Musa itu memberitahu, sudah kamu cari sapi, ya, sapi betina, ya, yang belum pernah dipakai bajak, yang belum pernah dipakai ini, dan sapi itu miliknya anak yatim, gitu ya. Jadi cari, ya, setelah itu warnanya keemasan, dan itu sapi yang paling bagus pada masa itu. Akhirnya setelah dapat sapi disuruh motong. Setelah motong, dagingnya kalau menurut berita di Siang Sokeh itu pahanya, sebagian pahanya diambil, disentuhkan di mayat tadi yang meninggal, maka mayat itu bisa bicara, memberitahu bahwa yang membunuh adalah ternyata yang membunuh adalah pamannya sendiri, karena dia ingin mengambil warisan dari anak tersebut, gitu. Nah, jadi dikisahkan. Jadi namanya konspirasi dari dulu sudah ada. Begitu Mas Pendi tuh, Mas Pendi kan biasa sering lihat di orang konspirasi gitu. Jadi konspirasi itu sudah. Jadi kalau bicara masalah konspirasi itu, ya, dari dulu, dan dilabeli rajanya konspirasi itu ya orang Yahudi, gitu. Itu kalau bicara tentang konspirasi, Nabi Isa itu juga pernah dibikin konspirasi sama orang-orang Yahudi itu. Nabi Isa sendiri orang Yahudi, tapi karena dia ngajak supaya orang Yahudi ini kembali ke jalan yang benar, maka Nabi Isa dimusuhi. Dia dijebak, ya. Jadi ada perempuan, ya. Nanti perempuan ini nanti supaya dia bertemu dengan Nabi Isa,
Setelah itu digerebek gitu kira-kira. Nah, supaya perempuan ini mengaku bahwa dia pernah berzina dengan ya, banyaklah konspirasi-konspirasi yang sering dilakukan. Nah, ini akhirnya kalau yang ini kisah ini menjadi diabadikan surat Al-Baqarah ini ya. Jadi diambil dari nama sapinya tadi, sapi betina. Nah, tapi kita tidak bicara tentang sapi betina itu, kita akan bicara tentang ayat ini ya. Yang awal tadi ya. Ini di dalam surat yang awal ini Allah memberitahu tentang salah satu ciri-ciri atau beberapa ciri-ciri lah ya, bukan salah satu tanda orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi yang disebut dengan yang kita minta ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, mulai dari ayat yang kedua, kalau ayat yang pertama kan alif lam mim ya, ini penjelasannya di sini ahli-ahli tafsir mengatakan hanya Allah yang tahu, tapi ini menggambarkan bahwa ada banyak pendekatan bahwa sesudah ini akan ada berita-berita penting gitu ya. Jadi ungkapan huruf ini mengungkapkan bahwa sesudah ini akan ada berita-berita penting ya, atau petunjuk-petunjuk penting yang akan membuat orang selamat kalau dia mempercayai, meyakini dan mengikutinya. Yang berikutnya ayat keduanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dzalikal kitabu ini adalah kitab, yang ini adalah kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, artinya bahwa semua isi dan kandungan Al-Qur'an itu tidak ada yang meragukan, semua benar. Yang meragukan saja tidak ada, apalagi yang salah. Baik itu berita, cerita tentang masa lalu, karena Al-Quran itu juga menceritakan tentang kejadian masa lalu. Seperti ini tadi kan yang saya ceritakan kan kejadian masa lalu. Kalau sejarah yang dibuat oleh orang itu banyak sejarah yang salah. Misalnya contoh ini, sejarah kita di Indonesia saja tentang sejarah ini yang lagi rame ini G30 SPKI ya, ini kan macam-macam ini. Yang benar yang apa itu kan tergantung siapa yang membuat apa sejarah. Orang yang lagi rebutan warisan masing-masing membuat apa sejarah. Ini sejarahnya dulu, ini sejarahnya dulu. Yang satu bilang tidak, ini yang sebenarnya begini, ini begini gitu. Kalau orang buat sejarah itu bisa tergantung dari seleranya masing-masing. Jadi belum tentu benar. Tapi kalau Al-Quran menceritakan tentang masa lalu pasti benar. Makanya salah satu fungsi Al-Quran adalah meluruskan sejarah. Meluruskan sejarah. Salah satu contoh misalnya ya, yang menjadi perbedaan mendasar ini. Kalau menurut yang diyakini sebagian dari kalangan Nasrani, yang disembelih pada zaman Nabi Ibrahim itu adalah di kalangan Nasrani itu bukan Nabi Ismail, yang disembelih adalah Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak itu bukan anaknya Hajar, tapi anaknya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama. Ya. Di Islam diluruskan, yang dikorbankan, yang disembelih itu adalah Ismail, anak dari Hajar. Dan peristiwa penyembelihannya bukan di Yerusalem, tapi penyembelihannya di Mekah, ya, di Mina tempatnya. Nah, ini contoh. Dan masih banyak ya pelurusan-pelurusan sejarah lagi ya. Misalnya kalau di kalangan ini Nasrani diyakini bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Kalau di Islam tidak, bukan. Jadi yang disalib itu bukan. Jadi Nabi Isa tidak disalib dan seterusnya. Begitu juga pelurusan sejarah yang lain. Jadi kalau cerita di dalam Al-Quran dikisahkan itu kisah tentang masa lalu, pasti itu benar. Gitu. Itulah yang benar. Gitu. Itu sejarah yang tidak mungkin salah. Terus Al-Quran juga cerita tentang hari ini, ya. Cerita tentang peristiwa hari ini, misalnya contoh tentang peristiwa-peristiwa kejadian alam. Nah, itu juga sama, pasti benar, ya. Kejadian alam, ya. Misalnya ya, berputar apa pergantian malam dan siang ya, terus berputarnya matahari dan bulan ya, dan seterusnya, semua itu ya peristiwa alam ini ya.
ini apa yang terjadi di alam ini pasti itu benar gitu. Nah, kadangkala kenapa kadangkala tidak sesuai dengan pemikiran orang? Nah, orang yang belum sampai kepada kebenaran itu. Begitu juga dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi bagi kita dan tidak mungkin orang akan tahu yaitu kejadian setelah meninggalkan dunia ini. Orang nggak ada yang tahu. Gitu. Nah, maka yang memberitahu Allah melalui Rasulnya. Itulah makanya ya. Makanya di ayat tadi itu ya, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang Al-Qur'an ini karena dia ya memberitahu bagaimana cara menjalani hidup, memberitahu bagaimana peristiwa kejadian hidup yang lalu dan memberitahu bagaimana kejadian dan peristiwa kehidupan yang akan datang. Nah, maka ini yang dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itu maksudnya orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Yang akan dimuliakan oleh Allah itu ya. Jadi orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah itu ya, yang akan dimudahkan urusannya, yang akan dinaikkan derajatnya, yang akan dicukupkan rezekinya gitu ya. Itu ya menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, pedoman dan arah kehidupannya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal ini biasa disebut petunjuk ya, huda. Iya, jadi kalau kita semua ini yang hadir ini dan mungkin keluarga kita di rumah semua, kalau pengen hidupnya kecukupan, maka jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman gitu. Kalau pengen hidupnya kecukupan begitu. Kalau pengen selamat di dunia dan di akhirat, sama juga demikian. Jadi orang nggak bisa ya dia akan selamat dunia akhirat kalau tidak menggunakan Al-Qur'an ini sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidupnya. Jadi semua aktivitas kita mau apa ya ada petunjuknya gitu. Ada caranya gimana. Misalnya kita mau makan, ada ya petunjuknya bagaimana. Kita kalau mau makan secara umum, yang pertama yang harus dimakan yang bagaimana, Mas Renmor, yang dimakan harusnya gimana kalau petunjuknya Al-Qur'an? Kalau orang mau makan gimana? Yang pertama gimana? Mana? Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu apa? Bukan itu ya. Itu nanti turunannya. Pertama dulu. Kalau situ mau minum atau mau makan, apa yang pertama menjadi perhatian? Oh, Mas Syukur. Orang yang selalu bersyukur kapanpun dan dimanapun, syukur terus. Nah, halalan thayyibannya pertama. Jadi jangan asal biar kamu cuci tangan, cuci apa macam-macam bersih, kalau yang dimakan apa? Haram. Wah, itu tetap mendingan tidak usah cuci tangan, tapi yang dimakan apa? Iya ya. Situ cuci tangan apa, baru minum apa ini? Cap tikus ke apa begitu baru itu ya. Mendingan nggak usah cuci tangan tapi minum ini tuh. Kalau minum begini nggak usah cuci tangan kan masalah. Ya, buka langsung. Tapi ya. Jadi yang penting pertama adalah iya halalan thayyiban. Ya. Kulu mimma razaqnakum gitu ya. Makanlah apa-apa yang Allah berikan kepadamu ya. Halalan thayyiban gitu. Yang halal dan baik. Ini contoh, bisa contoh ya, contoh. Kalau mau berkata-kata, kalau kita mau berkata-kata dengan teman, apa yang petunjuknya apa? Kita disuruh berkata-kata yang mana? Iya, jadi berkata-kata bukan hanya yang baik saja, tapi apa yang penting apa? Yang benar dan baik. Terus ada namanya lembut, ada namanya sopan, ada namanya itu nanti rentetannya. Nanti akan selamat, kita akan aman gitu. Nah, begitu juga yang lain-lainnya ya. Ini ya. Jadi semua ada turunan-turunan petunjuknya. Kenapa kok orang sering hidup semau-maunya sendiri? Karena mereka nggak pernah baca Al-Qur'an bisa, nggak ngerti Al-Qur'an bisa. Padahal sebetulnya Al-Qur'an itu nggak nyusahkan kita, nggak nyusahkan kita. Jadi supaya apa? Supaya kita nggak salah-salah saja. Supaya kita ini benar gitu, nggak salah-salah.
Makanya ditunjukin jalan yang benar itu. Ya. Hudalil muttaqin. Nah, di sini disebut kayak apa sih orang yang disebut orang yang bertakwa itu? Gitu. Memang di ayat yang lain dijelaskan ya, orang yang bertakwa itu dia akan memperoleh pertama, ya, kan gitu ya. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang-orang itu betul-betul bertakwa, maka dia akan diberi jalan keluar atau diberi kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar setiap dia menghadapi masalah. Gitu. Nah, diberi kemampuan. Itu orang yang bertakwa. Kenapa? Nah, karena dia selalu baca petunjuk, dia mengamalkan petunjuk, dia dekat dengan yang maha memberi petunjuk, dia dekat dengan yang maha mengetahui. Ya. Makanya diberitahu, diberi ini. Dia dekat dengan yang maha kuat, maka diberi kekuatan. Gitu. Itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa begitu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia diberi rezeki dengan arah yang tidak diduga-duga. Artinya tadi kalau Mas Benji membahasakan pekerja apa urusan kita ini bekerja, urusan rezeki itu ya bukan wilayah apa, bukan wilayah kita adalah wilayah ikhtiar dan usaha ya, tapi ketetapan mau diberi berapa dan bagaimana cara memberinya itu bukan wewenang kita ya, itu wewenang kita tadi ya. Tapi mesti ada, mesti diberi ya. Tidak ada, jangankan orang yang baik-baik, orang yang jahat-jahat saja Allah beri, apalagi orang yang baik-baik ya. Cuman bedanya kalau orang yang baik-baik itu diberi yang baik-baik ya. Diberi yang baik-baik. Makanya kadang-kadang kelihatan tidak banyak ya. Karena yang dikasihkan yang apa? Yang baik-baik, yang jelek-jelek itu nggak dikasih. Karena biasanya yang orang yang baik-baik, yang jelek-jelek nolak. Enggak, ini enggak. Saya milih yang baik-baik saja. Makanya kadang orang yang tidak paham itu sok iri. Kenapa dia kok dapat banyak, saya tidak dapat banyak. Kalau orang yang baik-baik, dia sadar, oh ini karena saya dikasih yang baik-baik saja, yang jelek-jelek nggak dikasih ke saya. Tapi kualitasnya jauh lebih tinggi, manfaatnya jauh lebih besar, gitu. Ya, walaupun tidak banyak, Ya, jadi ya. Ini orang-orang yang bertakwa ya. Terus waman yattaqillaha min amri yusra, dia akan dimudahkan ketika dia menghadapi masalah. Jadi banyaklah ya yang akan diberikan ya. Nah, di sini disebut ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Di ayat yang ketiganya ya. Jadi di ayat yang ketiga di situ itu ketiga dan keempat dan seterusnya ya. Jadi disebut alladzi yaitu yu'minuna bil ghaibi. Yaitu yang pertama adalah cirinya dia adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Itu biasa diterjemahkan beriman kepada rukun iman. Rukun iman itu ada yang tahu rukun iman? Rukun itu harus tahu itu dan harus diyakini. Yang pertama iman kepada Allah. Artinya iman kepada Allah itu kita sadar bahwa kita ini dihidupkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dan semua alam semesta ini Allah yang menciptakan, semua tergantung kepada Allah ya, dan semua tunduk patuh kepada Allah, baik terpaksa maupun sukarela gitu. Nah, kalau untuk yang selain jin dan manusia itu mereka tunduk dengan sukarela, tapi kalau jin dan manusia ada diberi keleluasaan. Ada yang tunduk dengan sukarela, itu yang disebut betul-betul beriman. Ada yang terpaksa dia ya patuh. Contohnya terpaksa patuh apa? Kita terpaksa patuh, nggak bisa lagi. Kalau Allah sudah menetapkan, kita nggak bisa menghindari lagi. Contohnya apa? Misalnya, ini kan orang ini yang kita hadiri ini kan semua nggak pengen sakit ya. Tapi ketika Allah menetapkan sakit, kita nggak bisa apa? Nggak bisa menolak. Gitu ya. Ini namanya patuh dengan sukarela, dengan terpaksa. Tapi bagi mereka yang selalu patuh dengan sukarela, ditetapkan oleh Allah apapun, dia tetap terima dengan baik ya. Namanya dengan ridho gitu. Nah, ini yang diharapkan ya. Jadi terus yang kedua kepada malaikat ya, yang berikutnya kepada kitab Allah, kepada Rasul ya, kepada takdir ya, hari akhir dulu baru takdir ya, dan seterusnya gitu ya.
Percaya itu bukan hanya sekedar mempercayai, tapi betul-betul menindaklanjuti ya. Jadi kalau kita mengimani kitab Allah, ya kitab Allah kita jadikan pedoman. Kita mengimani Rasul, Rasul kita ikuti dan kita patuhi ya. Terus tanda bahwa dia itu betul-betul beriman itu dijelaskan lagi yang berikutnya. Jadi ketika disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi, maka ya, jadi bukan hanya sekedar percaya saja, tapi di sini apa? Yuqimunas sholat. Nah, jadi dia yuqimunas sholat. Yuqimunas sholat itu apa? Menegakkan. Jadi menegakkan itu di atasnya mengerjakan. Jadi kalau menegakkan sholat itu di atasnya mengerjakan. Kalau mengerjakan itu melakukan, ya. Itu masih tahapannya di bawahnya menegakkan. Kalau menegakkan mesti harus mengerjakan dulu. Contohnya begini, nah, ada orang yang paham tentang hukum, tahu hukum, tapi belum tentu dia bisa menegakkan apa? Hukum, gitu ya. Ya, kita tahu harusnya adilnya seperti ini misalnya, tahu, tapi belum tentu kita bisa berlaku apa? Adil, gitu. Itu bedanya. Ya, kalau menegakkan sholat artinya apa? Kita betul-betul mengerjakan sholat, dan setelah itu apa-apa yang dilakukan di dalam sholat itu dilakukan dalam kehidupan keseharian. Misalnya contoh, sholat itu diawali dengan apa? Takbir ya, Allahu Akbar. Atau diawali dengan menghadap dulu, menghadap kiblat. Ya, kiblat itu menggambarkan bahwa hidup kita tidak mengarah kemana-mana kecuali hanya kepada Allah saja. Gitu. Itu pertama. Ya. Setelah itu kita sadar bahwa Allahu Akbar. Allahu Akbar ditandai dengan apa? Bapak Ibu kalau sholat ketika Allahu Akbar yang pertama ditandai dengan apa? Gerakannya apa? Angkat tangan begini toh? Angkat tangan itu tanda apa biasanya? Di dalam dunia bahasa isyarat tanda apa Mas Fendi? Orang angkat tangan itu tanda apa? Iya, berserah, siap untuk diatur, siap untuk apa saja disuruh, ya, kan begitu? Iya, nggak ada yang sholat begini, nggak ada ya. Ini nggak boleh, ya. Mesti tanda tangannya apa? Angkat tangannya begini, ya. Itu tanda bahwa kita betul-betul apa? Berserah diri, mengakui bahwa kita ini lemah, kita tidak berdaya, kecuali kalau diberi kekuatan oleh Allah kita. Nah gitu, itu sebetulnya seperti itu, kesadaran bahwa kita ini lemah, kita ini, dan Allah Akbar, Allah yang paling besar, paling kuat, paling apa, pokoknya gitu. Nah, kita ini nggak ada apa-apanya kalau tidak diberi apa-apa dan seterusnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan bacaan yang rukun yang harus dibaca, Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu menegakkan, ya, menegakkan. Terus lagi dilanjutkan dengan doa-doa yang lain, ya, dengan gerakan, ya, yang betul-betul kita konsen hidup itu, ya, hidup itu konsen, ya. Kalau sholat itu kan nggak boleh gerak kemana-mana. Nanti ketika kita menjalani hidup itu harusnya juga nggak boleh berpaling kemana-mana, kecuali hanya kepada Allah. Harusnya sih begitu. Ya. Kerja apa saja semuanya sadar bahwa ini diberitahu oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, dan kita mengharap balasan hanya kepada Allah. Harusnya begitu. Ya. Nah, nanti baru kita akan jadi kuat, Ya. Makanya tadi sudah disinggung-singgung, ya, baik yang apa, nyopir apa tadi. Ini pekerja-pekerja ini kan macam-macam, ada yang bawa kren, ada yang bawa apa, ada yang itu, semua, ya, gerakan-gerakan semua itu. Ya. Ini kan tenaganya dari Allah, semua dari Allah kita ini, supaya apa? Supaya memberi manfaat yang banyak bagi orang, dan kita nanti berharap Allah memberikan pahala atas usaha-usaha kita ini. Gitu. Pahala dari Allah itu ada dua, pahala material yang langsung diberikan di dunia, dan ada nanti pahala yang diberikan di akhirat. Nah, pahala yang diberikan di dunia bentuknya macam-macam, bisa berupa kegembiraan, bisa berupa kekuatan, bisa berupa benda, apa macam-macam yang di dunia. Terus nanti di akhirat juga akan diberi lagi, kalau itu karena Allah tadi. Jadi ini ya, menegakkan sholat, nah gitu ya. Ini kira-kira
untuk menegakkan sholat ini bisa nggak ini ya kira-kira? Pak Sofyan bagaimana caranya supaya kita bisa menegakkan sholat semua ini gimana nih caranya? Gimana Mas Syukur yang komandannya di Sorong ini supaya teman-teman ini bisa menegakkan sholat ini gimana ya? Karena salah satu kunci sukses itu memang menegakkan sholat itu diawali dengan mengerjakan sholat. Gimana Mas? Pernah ngecek kan? Ngecek anggotanya ya? Gimana kamu ini ya gimana gitu? Karena kalau ini sudah tidak, ya susah nanti. Untuk perjalanan berikutnya susah. Artinya ya karena ini kunci pertamanya. Jadi kunci pertamanya begitu ya, menegakkan sholat dulu. Jadi ibu-ibu semua yang di rumah, anak-anak kita semua ya memang di samping dia diajari kecintaannya kepada Allah Rasul begitu, prakteknya diwujudkan dalam bentuk menegakkan apa tadi? Sholat. Ya. Sholat itu kan istilahnya banyak sekali ya. Dia disebut miftahul jannah, kuncinya apa? Surga. Artinya apa? Jadi kalau ingin membuka berbagai macam kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, macam-macam lah, itu kuncinya dengan sholat itu. Jadi kalau sholat sudah enggak dikerja, jangan harap ya, jangan harap memperoleh ketenangan, kegembiraan. Ya, kalau tahu dapat itu sifatnya sesak. Tuh ya. Terus dia juga disebut sebagai imaduddin, tiangnya agama, artinya tiangnya kebaikan-kebaikan yang lain. Dia juga sering disebut tanha anil fasak wa munkar, bisa mencegah perbuatan apa? Keji dan munkar. Nah, jadi bisa terhindar. Jadi orang yang sholatnya tegak itu akan diberi kemampuan oleh Allah bisa melihat mana salah mana benar dan diberi kemampuan untuk menghindari yang salah. Itu begitu ya. Itu dari Allah, kemampuan-kemampuan itu lahir itu ya, dari Allah gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman ini harusnya kalau saya lihat medan yang dilalui. Kalau medan saya ini kan tidak serumit medannya teman-teman ini ya. Medan yang saya jalani itu tidak sesulit kayak medannya Mas Penny. Mas Penny ini kan medannya campur baur ini tuh. Wah, ada macam-macam lah. Nah, kalau ibarat di ini kadang ketemu buaya, kadang ketemu apa? Ya, ular, kadang ketemu. Nah, kalau saya ini kan lewatnya jarang ketemu ular, jarang ketemu. Jadi harusnya sholatnya harus lebih serius gitu ya. Sholatnya harus lebih serius karena jalan yang kita lewati ini jalan yang ya banyak samarnya. Nah, supaya kita tahu bisa membedakan mana benar mana salah, ya salah satunya adalah memperkuat apa tadi? Sholat kita. Nah, ibu-ibu apa semua begitu ya. Jadi semakin kita sungguh-sungguh dalam menegakkan sholat, Allah akan semakin menurunkan kemampuan melihat kita, kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu dan menjauhi yang salah itu. Seperti itu. Jadi kita, soalnya saya tahu teman-teman ini jalur yang dilewati ini jalur yang samar-samar itu banyak. Jadi kalau sholatnya nggak bagus, nanti bisa malah terbalik. Yang salah dianggap apa? Benar, yang benar dianggap salah. Nah, pada saat melakukan memang belum terlihat dampaknya. Nanti dampaknya kalau sudah dilakukan berkali-kali baru kelihatan dampak daripada anggapan yang salah tadi. Dan yang paling terasa lagi kalau sudah meninggalkan dunia ini gitu ya. Makanya kita memang harus sungguh-sungguh lah ya. Nah, sholat ini lambang dari ibadah-ibadah yang lain ya. Termasuk puasa, dan ini memang tidak disebut di sini, tapi ini disebut lambang kesungguhan seseorang dekat kepada Allah. Yang berikut lagi ya, setelah wa yuqimuna sholata wa mimma, di sini yang berikutnya disuruh apa? Ya, jadi disuruh setelah wa yuqimuna sholata. Jadi setelah kita disuruh menegakkan
sholat tadi ya. Jadi terus kita disuruh menafkahkan atau apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun itu artinya apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita hendaknya dibagi-bagi, berbagi. Berbaginya mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita, saudara kita. Keluarga itu ada namanya keluarga nasab, ada keluarga, kalau ini namanya keluarga TPJ ya, disebut keluarga TPJ. Pokoknya mulai dari yang situ ya, dibagi-bagi. Jangan di ini sendiri. Nah, kalau di ini sendiri juga sama, pasti akan menjadikan kita tidak kuat, menjadikan kita lemah, menjadikan kita banyak masalah. Jadi dibagi-bagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ketika kita sungguh-sungguh bekerja karena Allah sebenarnya, maka Allah akan memberikan rezeki, ya, memberikan kecukupan dan lain sebagainya, dan itu disuruh bagi-bagi. Jadi nggak dinikmati sendiri, ya. Terus yang berikutnya lagi, ya, orang-orang itu juga, orang-orang yang bertakwa itu di sini diulang kembali lagi, ya. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi dia sangat menjadikan Al-Qur'an ini ya bukan hanya diyakini dalam bentuk perasaan tapi betul-betul diamalkan, dan dia yakin betul bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini, justru hidup yang sebenarnya nanti di akhirat kelak yang lebih kekal. Di dunia ini tempat untuk beramal, sementara akhirat adalah tempat menuai amal ya. Jadi bahasa yang sering dipakai, dunia ini tempat beramal tanpa hisab, sedangkan di akhirat nanti adalah tempat hisab tanpa amal. Hisab itu perhitungan ya. Makanya banyak teman-teman kita sering lihat orang di dunia ini yang salah-salah tapi aman-aman saja, yang salah tapi aman-aman saja, karena memang pengadilan yang sebenarnya belum di dunia ini ya. Pengadilan yang sebenarnya belum di dunia ini. Jadi di dunia ini belum diadili yang seadil-adilnya. Makanya masih bisa menipu, masih bisa bergila, masih bisa. Makanya disebut seperti itu, dunia itu tempat beramal, itu belum ada pengadilan yang adil. Nah, sementara akhirat itu tempat perhitungan tapi sudah nggak bisa beramal lagi. Maka selagi kita masih ada di dunia ini, kesempatan kita untuk beramal yang hasilnya nanti akan diperoleh di akhirat tadi ya, setelah. Nah inilah ya. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini tidak ada di kamusnya orang-orang yang tidak milik. Jadi mereka hanya berpikir pokoknya dapat uang ini apa, dinikmati apa macam-macam ya begitu. Tapi di kita tidak. Apakah kita nanti nggak dapat uang? Dapat. Apakah kita nggak dapat rezeki? Dapat. Justru yang sungguh-sungguh diberi yang baik-baik saja. Yang tidak baik nggak akan disampaikan ke kita. Ini yang mesti harus kita upayakan terus ya. Nah kalau bisa seperti itu, maka Allah menjamin. Ya. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi mereka itulah yang mau menjalani hidup menjadi orang yang bertakwa itulah. Mereka itu orang yang betul-betul telah memperoleh petunjuk karunia dari Allah, dan mereka inilah yang benar-benar beruntung. Nah, mereka ini benar-benar beruntung. Nah. Ini kira-kira kalau didaftar siapa yang pengen beruntung? Atau sebagian saja atau semua? Semua kan? Pengen beruntung ya? Jadi nanti dicek, ini bener gak gitu? Dicek dari apa? Yang kelihatan dulu. Cara ngeliat yang kelihatan apa Mas Reno? Sholatnya kan, gitu lihat. Nah, kamu ini katanya mau beruntung, sholat saja tidak, bagaimana mau beruntung? Gitu. Cek, ya. Gitu. Jadi dicek. Ini yang mesti harus kita cek. Cek itu dalam artian kita saling mengingatkan supaya saudara kita, teman kita semua jadi beruntung semuanya. Ya, ini yang paling mudah ngeceknya. Di samping nanti yang lain-lain. Ya. Terakhir, ayat yang terakhir yang kita baca 6 dan 7. Itu disebut memang ada ya, sekelompok orang yang dia dinasehati, diajar, sama saja.
ya, nggak ada apa namanya, nggak ada pengaruh. Ada yang mau jadi kelompok yang ini 67? Jadi kelompok 67 ya, kita kalau bisa jadi kelompok yang tadi lah ya, 1 sampai berapa tadi? 5 ya. Jadi jangan jadi kelompok 67 ya. Jadi dia diperingatkan atau tidak apa? Sama saja. Pokoknya aku yang ini gitu ya. Pokoknya saya seperti ini, terserah lah mau apa mau apa. Yang ada di pikirannya itu gitu ya. Bahkan terhadap istrinya tega, terhadap anaknya tega, terhadap temannya juga tega. Yang penting apa yang saya mau keturutan. Nah itu ada. Pokoknya serang gagas lainnya. Pokoknya yang penting saya ya begini gitu. Nah, ya kalau seperti itu ya tunggu saja ya. Terakhir disebut ya, walahum adabun adim. Jadi bagi mereka yang sudah tertutup hatinya, tertutup pendengarannya, tertutup itu maksudnya sudah dinasihati nggak pengaruh, ini nggak pengaruh. Tapi kalau di TPJ nggak ada ya, masih dengar-dengar semua tuh. Mas Pedi pernah nasihati mereka ini dengar-dengar kan tidak? Dengar-dengar ya, nah, itu jarang ketemu juga. Supir aja. Atau Mas Supir yang harus sering dinasihati. Tapi di sini ada penasihat yang ini Pak Naryo ini penasihat gitu. Iya, jadi kita mestinya ini ya, jadi di kita ini sering ya. Salah satu cara iblis atau setan itu kadang dia tidak menggoda supaya tersesat, tapi menggoda supaya kalau dinasihati marah gitu. Iya, itu sering begitu. Sering kan digoda supaya marah kalau diingatkan kan. Oh kamu kayak pintar-pintar, kayak kamu yang benar, kayak kamu yang baik gitu. Oh, kamu lebih jelek dari saya gitu ya. Itu bisikan-bisikan itu begitu ya. Nah, istri juga begitu, dinasihati suaminya, kamu ini lebih jelek dari saya. Nah, nanti suami lebih parah lagi. Suami kalau dinasihati istri, kamu itu tahu apa? Gitu. Wah, jadi yang dibisikkan itu bukan ini, tapi supaya melawan orang yang menasihati, memusuhi orang yang ngajak baik. Terus setelah itu kira-kira yang ngajak baik lanjutkan tidak? Nah, kadang yang lanjut ada, itu yang kuat imannya. Ya sudah, dia mau memusuhi ke apa, yang penting saya sayang sama dia. Gitu. Saya nggak memusuhi dia, jadi lanjut terus. Ada, gitu. Kadang-kala juga ada, ya, diingatkan itu malah membenci. Pernah merasakan begitu kan? Diingatkan malah membenci yang ingatkan. Iya, tapi yang ingatkan ini sayang, jadi biar saja dia bencikan hari ini, tapi suatu saat dia akan tahu bahwa saya bermaksud baik, gitu kan? Kan begitu ya. Orang tua kan juga begitu, nasihati anak malah anaknya apa? Melawan. Itu nggak boleh berhenti, ya, harus tetap diingatkan. Mungkin ganti cara, ganti strategi, ganti ya itu ya, tapi tetap gitu. Nah, jadi kita, ini adalah salah satu tadi ya, forum atau pertemuan atau acara silaturahim supaya kita dinasihati ini saling menasihati lah, itu nggak marah gitu, jadi ingatkan ya. Jadi nanti tolong ya teman-teman itu seringlah ingatkan ya, kalau waktunya sholat, ayo kita sholat gitu ya, gitu. Nah, ini memang pintu utama juga, ya, jadi pintu utama. Jadi kalau sudah meninggalkan sholat itu sudah agak susah nanti ya. Masuk kebaikan-kebaikan yang lainnya agak susah. Tapi kalau orang itu masih sholat, itu masih bisa harapan besar untuk diajak kebaikan yang lainnya, itu masih mudah. Tapi kalau sudah ditinggalkan, wah itu sudah berat. Jadi makanya kita bangun, kita ajak dan seterusnya. Makanya sering orang tua nasihati itu, kalau kemana-mana sering yang diingatkan, kamu jangan apa? Jangan lupa sholat, nak, jangan meninggalkan sholat dan lain-lain. Rumah tangga yang sudah meninggalkan sholat, itu sudah banyak ributnya. Sudah, nggak usah disurvei, sudah jelas itu. Jadi kalau nanti nggak percaya, datang aja ke pengadilan agama, tanya sama hakim-hakim. Ya. Mereka yang bermasalah sebagian besar karena nggak perhatian terhadap, karena tidak diberi kemampuan mencegah yang mungkar, tidak diberi kemampuan untuk menghindari yang salah-salah. Sehingga banyak salah, ngomong salah, berbuat salah, salah paham, salah ini gitu. Bahkan sering ya, bagi uang saja salah gitu kan. Yang lalu sudah saya singgung gitu. Ini banyak kasus rumah tangga berantakan kan karena salah bagi uang.
Uang yang harusnya dibagi ke keluarga malah dibagi ke ya tempat lain gitu. Ya jadi masalah lah. Harusnya dikasih ke istrinya sendiri malah dikasih ke istrinya teman, istrinya apa, tambah masalah lagi. Ya. Harusnya dikasih ke anaknya sendiri, harusnya itu kan ya bagi-bagi ini. Jangan dikira bahwa bagi-bagi itu tidak pakai teori, itu harus pakai petunjuk. Banyak orang yang salah gara-gara salah apa? Bagi-bagi gitu. Salah bagi-bagi. Hampir sebagian terjadinya keributan itu berawal dari salah bagi-bagi ya. Salah bagi-bagi. Semua keributan. Nah, kenapa begitu? Ternyata setelah dicek berawal dari meninggalkan apa tadi? Sholat. Sholatnya nggak sungguh-sungguh, nggak ditegakkan dan seterusnya. Jauh dari petunjuk, nggak pernah baca-baca Al-Quran, nggak pernah atau apa, kurang. Nah, mesti harus kita bangun sekarang. Nah kalau sudah terlanjur salah gimana? Ya bertobat gitu. Bertobat itu artinya jangan diulang lagi. Nanti sedikit demi sedikit petunjuk akan datang, kekuatan pulih kembali. Nah, dan lama-lama kita akan jadi orang yang kuat tadi ya. Jadi begitu ya. Jadi teman-teman semuanya ya yang masuk di dunia manapun ya, dunia manapun di situ pasti ada peluang salah, tapi juga ada kebenaran. Dimanapun ya, dimanapun ada peluang salah, tapi juga ada kebenaran. Nah itulah perlunya kita dimanapun selalu dekat kepada Allah tadi. Ya saya kira begitu ya yang bisa saya sampaikan ya, nanti bisa tanya-tanya ya. Jadi ayat memang nanti metode kita adalah mengikuti apa? Mengikuti alur Al-Quran ini. Jadi penjelasannya saya akan menyesuaikan di Al-Quran ini supaya nanti kalau terus lama-lama teman-teman ini semakin ngerti, oh ternyata isi Al-Quran itu seperti itu ya, cara mengamalkannya begitu ya, gitu. Harapannya begitu. Kan banyak yang tidak tahu ya, jadi tidak tahu karena memang pertama juga jarang cari tahu, atau ketika cari tahu, ketika diajak cari tahu nggak mau gitu. Itu bisa juga begitu ya. Ya jadi saya kira begitu ya. Nanti terus bisa dipelajari, dibaca-baca, diulang-ulang ya. Yang sudah bisa tadi baca ngajinya bagus. Ini anak yang Pak Sofyan ya? Anak yang berapa? Ketiga ya. Oh yang di mana? Oh yang di CIP itu ya. Lulusan CIP atau masih di CIP? Sudah lulus. Berarti diajar Ustadz Sutri itu ya? Ustadz Sutri itu seangkatan dengan temannya Mas Pendi ini. Iya, dulu di Panti Asuhan, jadi kan aku sering di Panti Asuhan. Iya, jadi Ustadz Sutriono itu dulu, ini di sini ada yang di bawah adik kelas lah, adik kelas sama Mas Pendi. Yang satu kepala pengadilan agama, Safwan, kan adik kelasnya juga itu. Terus yang satu lagi Sutriono yang jadi apa ini? Jadi direktur CIP, mudirnya CIP, ya. Direktur CIP. Ya. Itu dulu seangkatan, ya. Sama-sama dekat dengan saya. Ya. Cuman cara belajarnya beda. Kalau ini belajar langsung turun lapangan, jadi sama ya. Jadi sama-sama jadi mereka sama-sama menganggap saya orang tuanya. Gitu. Jadi kepala pengadilan agama itu juga seangkatan dengan itu. Masih ada yang lain-lain lagi, ya. Banyak lah sekitar ini dan ada juga yang ini. Ya. Dan alhamdulillah mereka tetap ini komit untuk berdakwah atau beribadah di jalan Allah melalui profesinya masing-masing. Ya, ini yang karena memang tidak mungkin kalau hanya satu profesi masalah ini bisa selesai. Memang harus berbagai jalur profesi. Ya. Iya, jadi saya kira begitu. Mungkin ada yang mau nambah atau mau ditanya-tanya, ya. Jangan ini ya, jangan malu-malu, jangan takut-takut ya. Yang lalu yang bertanya itu ini, Bu Baim ini ya, saya masih ingat kan, tanya. Semakin banyak bertanya, semakin artinya bertanya itu pertanda dia perhatian. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa pendidikan itu proses pendidikan atau pembelajaran. Salah satu caranya untuk mengajari orang lain bagi yang mendengarkan itu dengan cara bertanya.
Karena pertanyaannya itu akan menjadi pembelajaran dan ilmu bagi orang lain gitu. Nah, jadi begitu. Jadi salah satunya, jadi nilainya hampir mirip dengan penceramahnya gitu. Karena dengan bertanya otomatis akan ada penjelasan-penjelasan baru yang akan dipahami atau dimengerti oleh yang lain. Ya saya kira begitu. Ada Mas Remor itu pendiam jadi dia takut-takut juga bertanya. Wah, mau tanya Wal. Iya. So ini. Oh iya yang bukannya kemarin yang ikut di Jogja bukan dia ini kan? Ini tuh yang saya ketemu di rumah yang itu tuh. Oh sekarang di sini dia. Oh itu. Iya ketemu di rumah yang mana? Yang pas si Muja apa semua yang ketemu di situ. Dan Wali itu. Iya Sawal. Silakan yang lain atau ada yang mau nambah-nambah mungkin punya kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah pertobatan atau kisah-kisah yang ternyata setelah begini saya jadi kan bisa menginspirasi yang lain. Bisa Pak Ustaz. Ya silakan. Saya bertanya, artinya mungkin keluar dari tema yang dibicarakan pada sore hari ini. Jadi ini saya ceritakan pengalaman pribadi saya Pak Ustaz. Jadi ini yang terjadi pergolakan sebagai seorang, misalnya kita ini sebagai seorang mau berusaha, ini mengenai riba. Ini riba dalam artian begini Pak Ustaz. Sebagaimana kita ketahui sebagai orang kita kalau mau berusaha di dunia sekarang ini kebanyakan itu untuk membutuhkan permodalan kita harus melalui bank atau koperasi dan sejenisnya. Nah di sisi lain dalam pendidikan agama yang kita ketahui bahwa riba itu tidak boleh. Nah, di sisi lain kita butuh modal. Kita butuh modal. Bagaimana kita butuh modal untuk mempekerjakan orang banyak? Nah, seperti yang dilakukan oleh mungkin orang di tetangga kita, karena mereka kan di tetangga kita mau itu tidak ada masalah. Nah, sementara kalau kita tidak melakukan itu akan secara ekonomi kita di umat Islam akan ketinggalan karena mereka memakai modal besar yang difasilitasi oleh bank untuk dari negara. Kita ini dari umat Islam tidak menggunakan. Jadi mungkin saya bisa atau saya dan saudara-saudara di sini bisa dikasih pencerahan seperti apa kira-kira yang kami lakukan kalau menemukan kendala seperti ini. Mungkin begitu Pak Ustaz. Baik, ya terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang memang sudah sering. Jadi begini ya, dalam menghadapi masalah itu, ya, kalau misalnya nih contoh gitu, kita melewat jalan, ya, bisa melewat jalan. Padahal jalan itu satu-satunya yang bisa dilewati, tidak ada jalan lain. Sementara jalan itu becek, gitu kan? Apakah kita terus nggak kembali lewat? Kalau nggak kembali lewat nanti nggak sampai tujuan. Tapi kalau lewat kita kena becek. Nah, kan gitu tuh. Nah, terus caranya gimana? Ya kita meminimalisir supaya tidak terlalu banyak kena beceknya. Ya. Tahu maksudnya? Karena kita nggak bisa lewat tanpa itu. Ya, itulah makanya ada yang masuk kategori darurat bisa, masuk kategori belum ada cara lain. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting jangan kita yang melakukan riba, tapi kita ini namanya korban riba. Beda ya. Tahu ya antara korban riba dengan misalnya saya punya uang, saya pinjamkan ke Mas Syukur, terus Mas Syukur bilang kamu harus kembalikan segini. Berarti saya ini pelaku riba, Mas Syukur korban riba karena dia tidak ada pintu lain kecuali harus. Nah inilah yang sekarang ini kita upayakan supaya korban-korban riba ini menjadi berkurang. Korban-korban riba menjadi berkurang. Maka caranya gimana? Kan kita sering menghadapi seperti itu ya. Tadi ya. Jadi kita jangan sampai kita yang menjadi
subjeknya, subjek. Jadi menjadi subjek itu berbeda. Contoh misalnya, contohlah beli rumah misalnya. Beli rumah kalau kita langsung cash nggak mampu kan? Nggak mampu karena rumah ini. Akhirnya kita harus berhubungan dengan bank. Sementara ada yang berpendapat bahwa bank yang berhubungan dengan ini riba kan gitu kan? Nah, jadi di situ kita sebetulnya kalau ada maksudnya, kalau ada cara lain yang lebih baik, ya pakai cara yang lebih baik. Tapi kalau tidak ada, ya apa boleh buat karena tidak punya cara lain kecuali itu. Tapi bukan kita yang meribakan uang itu, bukan kita, tapi kita yang jadi apa? Korban gitu. Nah, itu ya. Jadi bahwa itulah yang biasa Allah tahu bahwa sebetulnya saya nggak mau jadi korban. Kalau ada yang ini kan pilihan itu, tapi karena nggak ada, gitu. Itulah yang biasa disebut, maka fatwanya itu banyak. Ada yang fatwa darurat, fatwa apa gitu ya. Cuman kalau darurat kan harus diupayakan. Makanya kita terus berikhtiar. Bagaimana berikhtiar membuat sistem keuangan ini supaya ribanya minimal. Minimal itu maksudnya semakin apa? Semakin kecil. Itu kan desakan-desakan umat Islam. Maka lahirlah yang sekarang ini namanya BSI ya. Ya. Namanya apa? BSI apa? Iya, kan? Iya, bukan syariat mandiri. Iya, itu BSN namanya. Ya, sekarang sudah menyatu jadi apa? BSI itu resmi dari pemerintah juga. Ada lagi yang satu lagi ada kalau yang swasta ya itu produk umat Islam muamalah. Ada lagi yang kecil-kecil yang termasuk Mas Men ini bagian dari apa namanya? Bagian dari yang mendirikan atau menghidupkan lah ya, itu namanya BMT itu, yaitu tampil itu dalam rangka untuk itu. Jadi ya, itu beda ya. Jadi gini, tidak semua yang pinjam terus tambah uang itu riba, tidak ya. Jadi tergantung dari akad. Jadi contohnya gini, saya jelaskan sedikit ya. Misalnya saya mau beli apa namanya HP. Saya beli HP, ya. Saya bilang, Mas Syukur, saya pinjam uang 3 juta, saya mau beli HP. Saya pinjam uang ini, akadnya dengan Mas Syukur namanya beli pinjam uang. Nanti saya kembalikan 3.500.000, itu riba namanya. Karena saya pinjam uang 3 juta, kembaliannya berapa? Tapi kalau akadnya beda, Pak mau pinjam uang untuk apa? Untuk beli HP. Kalau begitu HP-nya saya belikan, nanti Pak beli HP di saya. Gitu. HP-nya Mas Syukur beli berapa tadi? 3 juta. Terus Mas Syukur jual ke saya 3.500.000. Itu beda. Karena perjanjiannya namanya perjanjian apa ini? Jual beli. Kalau yang tadi pinjam uang ya. Ini yang kadang-kadang orang tidak paham. Jadi tidak semua itu apa riba ya. Jadi beda ya. Makanya di BMT itu betul-betul diawasi ya. Jadi jangan sampai masuk kategori yang meminjam uang itu yang jadi riba. Itu sekali lagi itu pun juga nanti ada klasifikasinya. Oh ini masih bisa, ini darurat, ini apa ya. Terus ada lagi misalnya contoh kasus ya, yang sekarang kita nggak bisa karena uang cair harus melalui bank ini, ya sudah, berarti itu nggak masalah gitu ya, karena memang bukan maunya kita, tapi memang itu yang dan tidak bisa dihindari. Kayak saya misalnya pegawai negeri, itu nggak bisa pegawai negeri itu rekeningnya di bank-bank itu nggak bisa ditentukan, harus bank apa? Papua, ya sudah, terima saja. Nah, nanti diminimalis. Gimana cara minimalis supaya untuk mengurangi? Kalau sudah ada di Papua, pindah ke BMT lah, pindah kemana. Itu namanya mengurangi saja. Jadi mengurangi, tapi Allah tahulah bahwa kita sebetulnya sangat tidak ingin itu, tapi kemampuan yang belum ada. Ya, makanya nanti kalau Pak Sofyan jadi konglomerat, masuk ke konglomerat, semua konglomerat, bikin aja bank Islam tuh. Namanya bank yang berdasarkan apa? Nah, nanti mereka usaha-usaha itu pakai itu ya, yang bisa lebih besar dari muamalat kan. Nah, sekarang yang sudah lumayan ini BMT sudah lumayan lah ya.
BMT ini juga sudah lumayan banyak membantu anggotanya itu sudah banyak lah ya, anggotanya sudah mencapai ribuan lah yang terbantu. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Jadi begitu. Tapi jangan membungakan uang, situ maksudnya. Ya. yang ini ya, nanti ada orang pinjam uang, Pak Sobat pinjam uang, nah, terus langsung ditanya, kalau mau pinjam uang ditanya, kau pinjam uang mau untuk apa? Gitu. Nah, mau nikah, kalau begitu kau mau ngasih mas kawin kan? Saya belikan aja mas kawinnya berapa? Nah, nanti kamu bayar ke saya, gitu. Nah, itu namanya jual beli. Kan nggak apa-apa, sekali-sekali mas kawin spare part kan boleh tuh. Ya mas kawinnya itu roda, nanti kelengkapannya kelengkapi sendiri. Terus, iya kan nggak apa-apa. Kan umumnya mas kawin itu seperangkat apa? Sholat diganti seperangkat kendaraan gitu. Nah, kendaraan menuju masjid, kendaraan menuju kan bisa begitu. Kan sama kan? Kan kendaraan menuju kan dipesan-pesan. Ini seperangkat kendaraan untuk menuju ke tempat-tempat yang baik. Ini sama kan? Orang kira bahwa perangkat sholat dengan seperangkat kendaraan menuju ke tempat masjid itu dikira beda. Itu tidak terlalu berbeda. Iya, tidak terlalu berbeda. Ya cuman karena kita jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi tren gitu. Jadi coba sekali-sekali nanti orang TPC bikin ya. Padahal itu Mas Rema sudah nikah kan? Sudah. Siapa yang belum nikah ini? Sawal belum? Nah, nanti kalau seperangkat alat sholat itu aslinya itu bukan hanya mukena dan sajadah, termasuk musolanya juga. Jadi kalau seperangkat alat sholat itu harus bikinkan apa? Musola juga. Iya. Jadi bukan hanya ya itu kan seperangkat yang paling minim gitu ya. Ya seperangkat yang paling minim ya. Ya, jadi begitu ya bisa jelas. Jadi kita terus berikhtiar ya, berikhtiar. Jadi begini kalau dalam kaidahnya itu ya, kalau kamu tidak bisa melakukan seluruhnya, maka jangan tinggalkan semuanya kebaikan-kebaikan itu. Ya. Begitu ya. Jadi ada yang bilang, wah ini ada ininya. Ya jangan langsung ditinggal, dipilih-pilihlah ya semaksimal mungkin. Yang ini dihindari semaksimal mungkin ya. Kalau semua berpikir begitu, siapa yang mau mengentaskan orang-orang yang dia ada di becek-becek itu? Kan begitu. Dan ini ada orang masuk ke dalam sawah becek-becek, jatuh. Terus suruh nolong. Nah, yang nolong nggak mau kotor, nggak bisa. Mesti yang nolong harus apa? Nyemplung juga di situ, ambil nanti cuci-cuci lah. Kira-kira begitu. Ya. Tapi jangan malah begitu nolong ikut main-main di situ, ya. Ikut main-main apa? Lumpur-lumpur di situ nggak mau mentas, lah ini yang masalah. Ya mau keluar ini yang nggak boleh ya. Makanya perlunya saling mengingatkan kita ini begitu. Ya, gitu. Ya. Jadi saya kira begitu ya, Mas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ini lagi terus berjuang. Mudah-mudahan nilai perjuangan kita ini nggak tahu entah sampai seberapa jadi nilai ibadah kita. Ya. Ya, makasih ya atas pertanyaannya. Oke, masih ada lagi? Aldi berangkat nih? Oh iya. Oke, gilirannya. Baik.